Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tanti Patika Sari, NIM 12300-214. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang biolistrik. Biolistrik adalah daya listrik hidup yang terdiri dari pancaran elektron-elektron yang keluar dari setiap titik tubuh atau titik energi yang muncul akibat adanya rangsangan penginderaan. Jadi pikiran kita terdiri dari daya listrik hidup. Semua daya ini berkumpul di dalam pusat akal di dalam otak dalam bentuk potensi daya listrik. Dari pusat akal, daya ini kemudian diarahkan ke seluruh anggota tubuh kita yang kemudian digerakkan oleh perangsangnya. Potensi daya listrik hidup ini yang tertimbun di dalam pusat akal harus dituntut oleh suatu upaya mengalir untuk mengadakan gerakan tubuh kita atau bagian-bagian tubuh lainnya. Biolistrik merupakan energi yang dimiliki setiap manusia yang bersumber dari ATP atau adenosin trifosfat, yang dimana ATP ini dihasilkan oleh salah satu energi yang bernama mitokondria melalui proses respirasi sel. Jadi biolistrik juga merupakan fenomena sel-sel yang mampu menghasilkan potensial listrik yang merupakan lapisan tipis muatan positif pada permukaan luar dan lapisan tipis muatan negatif pada permukaan dalam bidang batas atau membran. Kemampuan sel saraf atau neuron menghantarkan isyarat biolistrik sangat penting. Transmisi sinyal biolistrik atau TSB mempunyai sebuah alat yang dinamakan dendris yang berfungsi mentransmisikan isyarat dari sensor ke neuron. Macam-macam gelombang sendiri berdasarkan arah gerak gelombang itu ada gelombang transversal, gelombang yang merambat, dan arah getarnya itu saling tegak lurus. Contohnya itu ada gelombang elektromagnetik, gelombang pada tali atau dawai, gelombang pada permukaan air. Yang kedua ada gelombang longitudinal, itu gelombang yang arah rambat dan arah getarnya saling berhimpitan. Contohnya itu getaran pada pegas dan gelombang bunyi. Yang selanjutnya berdasarkan amplitudo dan fase gelombang, itu yang pertama ada gelombang berjalan, gelombang yang mempunyai amplitudo yang sama pada setiap titik. Yang kedua ada gelombang diam atau stasioner, itu gelombang yang amplitudonya tidak sama pada setiap titik. Berdasarkan medium tempat merambatnya gelombang, yang pertama ada gelombang mekanik, gelombang yang merambatnya memerlukan medium. Contohnya itu ada gelombang bunyi, gelombang tali atau dawai, gelombang pada pegas. Yang kedua ada gelombang elektromagnetik, gelombang yang merambatnya tidak memerlukan medium atau dapat merambat dalam hampa udara. Contohnya itu sinar gamma, sinar X, dan sinar laser. Yang selanjutnya jenis-jenis isyarat kelistrikan sendiri ada, yang pertama ada teknik EMG atau elektromikroskopi. Itu adalah suatu teknik untuk mengevaluasi dan merekam sinyal aktivitas otot tergantung pada tipe atau alat perekam aktivitas elektrofisiologi pada unit saraf motorik. Jadi alat EMG dapat dengan teknik memasukkan jarum atau intramuskular dan teknik non-invasive dengan elektroda yang ditempelkan pada permukaan kulit. Yang kedua ada EKG atau elektrokardiogram, adalah pemeriksaan untuk mengukur dan merekam aktivitas listrik jantung. EKG umumnya dilakukan untuk memeriksa kondisi jantung atau menilai efektivitas pengobatan penyakit jantung. Jadi EKG dilakukan menggunakan mesin pendeteksi impuls listrik jantung yang disebut elektrokardiograf. Yang ketiga
ada EGG adalah atau elektrogastrogram adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mengukur aktivitas elektrik pada lambung selama dan setelah Anda makan. Jadi sampai saat ini EEG tidak ditujukan untuk mendiagnosis penyakit jantung yang spesifik. Namun prosedur ini dapat digunakan sebagai data penunjang mengenai ada atau tidaknya gangguan motorik pada beberapa penyakit jantung, misalnya gastroparesis. Yang keempat ada ENG atau elektronik tekmografi adalah metode yang digunakan untuk memeriksa gerakan mata demi mengetahui seberapa baik kinerja saraf vestibular dan saraf okulomotor pada otak. Jadi ENG ini dilakukan untuk membantu memeriksa adanya gangguan di bagian telinga dalam, mata, dan saraf yang menghubungkan keduanya. Jenis-jenis dari ENG ada tes okulomotor. Dokter akan meminta pasien untuk tetap diam dan membiarkan mata pasien mengikuti cahaya yang bergerak cepat. Yang kedua itu ada tes kalori. Dokter akan menempatkan elektroda di atas, di bawah, dan setiap sisi mata pasien. Elektroda ini juga ditempelkan di dahi pasien. Selanjutnya dokter akan merangsang setiap sistem keseimbangan pasien menggunakan udara atau air yang hangat dan dingin. Selanjutnya ada tes posisi. Tes posisi ini pada tes ini dokter akan meminta pasien untuk menoleh dengan cepat ke satu sisi atau berbaring kemudian duduk dengan cepat. Yang kelima ada ERG atau elektroretinografi adalah pemeriksaan untuk mengukur respon elektrik dari sel batang dan sel kerucut. Kedua sel sensitif cahaya ini merupakan bagian dari lapisan retina mata, dan retina sendiri merupakan lapisan yang terdapat di bagian belakang mata. Pada umumnya, ERG dilakukan untuk mendeteksi kelainan pada retina. Pemeriksaan yang dikenal dengan nama elektroretinogram ini juga dapat membantu dokter dalam menentukan pasien memerlukan operasi retina atau tidak. Yang keenam ada EOG atau elektrookulografi adalah salah satu elektrik pengukur pola kelistrikan yang terjadi dari pergerakan mata. Jadi hasil pengukuran sinyal itu disebut dengan elektrookulogram. EOG ini dikategorikan sebagai salah satu biosinyal karena EOG terjadi akibat aktivitas listrik yang terjadi pada permukaan kulit di sekitar mata. EOG banyak digunakan untuk aplikasi utama dalam mengetahui gejala pada retina mata yang sering digunakan sebagai media kontrol otomatis berdasarkan pola gerakan mata. Yang ketujuh ada EEG atau elektroencephalografi adalah suatu alat yang mempelajari gambar dari rekaman aktivitas listrik di otak, termasuk teknik perekaman EEG dan interpretasinya. Pemeriksaan EEG adalah tes yang mendeteksi aktivitas listrik di otak dengan menggunakan cakram logam kecil atau elektroda yang diletakkan pada kulit kepala. Baiklah, hanya itu yang dapat kita bahas pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.